Tidak ada obat yang paling enak dalam hidup ini kecuali Al-Quran. Ada kisah Pak tentang seorang ibu menceritakan bagaimana indahnya Al-Quran mengobati seluruh penyakit yang ia rasakan. Sang wanita itu menuliskan sebuah tulisan yang ada di alamatnya di Jeddah. Dia katakan, saya dilamar oleh seorang laki-laki dan laki-laki itu luar biasa solehnya, dan saya bersyukur ketika suami saya soleh, dan itu terbukti ketika ada seorang laki-laki yang hormat kepada orang tuanya. Maka kalau ibu punya suami kemudian dia sayang sama orang tuanya, itu salah satu menunjukkan suami itu soleh. Dan jangan ibu pernah mengatakan kamu lebih sayang mana, istrimu kalau ibumu. Karena ada jemaah mengatakan, Pak Ustadz, saya diponis oleh istri saya. Apa kata istri saya? Kamu lebih sayang mana, saya atau orang tuamu? Menurut Pak Ustadz gimana? Caraikan aja, selesai Pak. Harusnya istrinya senang loh Pak, suaminya mengabdikan diri kepada orang tuanya. Ini malah dia katakan, kau sayang mano, sayang ke ambo atau sayang ke amak kau? Wah, saya katakan tidak pantas disandingkan, karena maaf tidak ada. Walaupun maaf sedurhaka anak, tapi dia nggak bisa berpisah dengan anaknya, dengan ibunya. Tapi dengan istri bisa Pak. Maka nggak pantas seorang istri ngomong gitu. Dibilangnya, kalau Pak Ustadz kira-kira, oh tembak dua lepas selesai itu. Kalau waang terserah waang. Masa begitu dia semuanya? Oh dia lebih sayang, maaf itu kewajiban. Maka wanita yang Arab Saudi itu mengatakan, saya bersyukur dapat suami yang soleh karena dia mengabdikan dirinya kepada kedua orang tua. Berjalan masa dia katakan, saya mendapatkan seorang anak perempuan. Tetapi berjalan waktu suami saya dipindahkan bekerja dari Jeddah kemudian ke Arab Saudi bagian timur. Kerja 5 hari kemudian istirahat 5 hari. Satu ketika suaminya pulang dari tempat pekerjaan, qadrallah di tengah jalan tol kemudian dia kecelakaan. Ponis dokter ketika itu Pak, batang otak tulang belakangnya itu cedera. Maka akibatnya dia tidak sadarkan diri, dan itu terjadi koma. Bukan setahun 5 tahun Pak, bahkan sampai 15 tahun. Sang istri membesarkan anak menjadi single parent. Kesulitan ujian datang. Setiap orang mengatakan kepada ibu itu, sudahlah, mintalah perceraian ke pengadilan. Dia katakan, saya datang ke syekh. Seluruh syekh itu juga mengatakan, guru-guru itu, para ustaz itu mengatakan, kamu sudah boleh minta cerai daripada suamimu, karena suamimu gak mungkin lagi memberikan yang terbaik bagimu. Tapi apa dia katakan? Kalau suami saya meninggal, barulah saya akan berpisah dengannya. Apapun derita, saya akan tanggung. Anak saya besarkan sendiri. Ketika anak perempuan kami usianya 7 tahun, saya antarkan dia ke tahfiz Al-Quran. 10 tahun usia anak saya sudah hafal Al-Quran, dan dia mulai bertanya kemana ayahnya. Apa yang dikatakan? Saya tidak pernah menyebutkannya karena saya takut membebani anak. Tapi begitu anak saya balik, maka saya mulai menceritakan bahwa ayahnya masih ada, tapi dengan kondisi yang luar biasa. Satu saat apa yang terjadi, ibu yang berbahagia? Sang anak itu datang ke rumah sakit dan meminta izin kepada kakek dan ibunya bahwa ia malam itu ingin membaca Al-Quran di samping ayahnya yang dalam keadaan sakit. Orang memperbolehkan, maka dia baca Al-Quran Pak. 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia baca terus. Mukjizat, kebaikan diberikan oleh Allah. Apa yang terjadi? Begitu dia membaca Al-Quran, terjadi proses tubuh ayahnya bergerak dan ayahnya berlahan sadar. Ketika sang ayah sadar, dia katakan, siapa engkau? Engkau bukan muhrim saya, keluar dari tempat ini. Dan saya ada di mana? Anaknya tadi yang ayahnya tak sadar kalau itu anaknya, makin dilarang oleh ayahnya, makin dipeluknya ayahnya dan menangis. Sang ayah tetap mengatakan, pergi kamu dari sini. Begitu dia senangnya sang anak, ayah begitu juga risau, maka dipencetlah tombol untuk emergency. Dan begitu dapat lampu emergency dalam ruang ICU, dokter kata ibu itu ada 2 orang, satu dari Amerika Serikat, yang satu dokter dari Mesir. Apa yang terjadi? Sebuah keajaiban yang luar biasa. Begitu dia tengok sang pasien yang selama ini dianggapnya tidak akan ada solusi kecuali saat menunggu kematian, tetapi berubah menjadi sehat.
Maka dia katakan itulah salah satu janji Allah, orang yang sehat, orang yang sakit itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Maka begitu dia sembuh, dia katakan berlahan ingatannya pulih karena dia sudah hilang ingatan, kemudian dibawa pulang dan kami hidup sebagaimana biasa. 15 tahun saya harus menunggu istri suami saya, dikatakan dalam keadaan koma di rumah sakit yang tidak pernah ada kepastian. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang harus kita perbanyak? Membaca Al-Quran. Tapi kami Pak Ustaz tidak bisa baca Al-Quran. Banyak guru-guru kita walaupun kita sudah tua Pak, tidak ada rasa malu kita untuk belajar Al-Quran, daripada nanti di akhirat ditanya oleh Allah, kok usia kita sudah 60 tahun tapi tidak pernah belajar untuk Al-Quran. Mengapa ada orang-orang yang hari ini tua mau bisa belajar Al-Quran? Karena dia ada kemauan Pak. Pernah tidak bapak-bapak teringat, mana mungkin kita bisa main handphone Pak, usia kita sudah 65 tahun tapi ahli dalam grup WA. Jangankan membaca WA, membuat gosip di WA nya nomor 1 orangnya Pak. Mengapa Al-Quran tidak? Mengapa tidak? Kalau memang ada ibu-ibu yang beberapa orang tua gak bisa baca Al-Quran, sekarang berkumpul, subhanallah. Saya menengok beberapa tahun yang lalu, sekarang ada namanya SDIT Al-Qudwah ya. Al-Qudwah. Itu maaf, saya dulu menyangka Pak, ibu-ibu yang datang ke situ itu untuk menjemput anaknya. Tapi apa yang terjadi? Saya katakan, Bang, ini ngapa ini? Apa dikatakan? Ini kelas belajar Al-Quran untuk the power of emak-emak. Jadi emak-emak yang datang sore hari itu Pak, bukan menjemput cucunya pulang sekolah, tapi mereka belajar Al-Quran. Masya Allah. Kadang-kadang kan kita malu Pak Ustaz lah tua lah, memang tak pernah ngaji. Sekarang apa pula malu? Allah masih memberikan kehidupan. Saya ketemu seorang jemaah almarhum Pak, waktu kami sama-sama ke Tanah Suci, dia minta dibawakan naik ke Gua Hira. Saya katakan oke, nanti sudah sholat zuhur, asar kita ke Gua Hira. Nanti kalau bisa pas di atas Gua Hira itu, di dalamnya kita sholat maghrib. Kami taksi, kan ada taksi. Sampai di kaki, dia katakan cukup sampai di sini, jalan kira-kira ke atas 3 kilo. 3 orang kami naik Pak. Salah satunya Ustaz Muhsin Zahari. Sudah tahu. Tapi di tengah jalan sang bapak tadi tidak kuat. Pak Ustaz, kalau modelku jalan tidak akan talok. Saya ada tua, saya di bawah saja. Nanti kalau Pak Ustaz pulang, tunggu saya. Naik kami berdua dengan Ustaz Muhsin Zahari. Sampai di tengah, apa kata Pak Muhsin? Iko pinggang lah mulai ko naik ke Pak Ustaz. Terus sajalah Pak Ustaz. Nanti kalau pulang, kalau kita bersama, alhamdulillah. Kalau Pak Ustaz nampaknya kalau menunggu kami mungkin Pak Ustaz lama, silakan saja Pak Ustaz duluan. Akhirnya saya sampai ke atas. Kita sholat di atasnya pas maghrib Pak. Enak betul nengok dari Gua Hira itu, karena Mekah itu kan nampak. Jadi enak, lampunya azan maghrib enak. Begitu sampai kami pulang, dia nggak pernah cerita. Akhirnya sampai di Pekanbaru 2 bulan setelah itu ngundang ke rumah. Rumahnya Jalan Nuri Pak, Jalan Nuri dekat Jalan Riau. Setelah itu saya tanya, Pak, mengapa Bapak undang saya Pak Ustaz? Saya syukuran. Syukuran apa? Syukur saya sudah pandai membaca Al-Quran. Pak Ustaz tahu tak mengapa saya bawa Pak Ustaz ke Gua Hira itu? Karena saya ingin mengetahui di mana tempat Al-Quran pertama kali turun. Oh gitu. Nya tak sebut Pak. Kemudian dia katakan, saya sesungguhnya Pak Ustaz tidak pernah pandai baca Al-Quran. Kalau ada orang grup baca Yasin, itu muncung dan aja bercakap-cakapnya Pak Ustaz. Padahal tidak ada yang baca turun. Jadi asal ada orang datang, saya datang. Orang mengubur Yasin, mulut saya juga ngomong. Tapi kalau ditunjukkan saya menggak. Kadang-kadang maaf, orang sampai ke ujung belum saya tahu, tidak tahu saya. Belajar dia. Belajar dengan seorang dosen dari UIN. Alhamdulillah. Lebih kurang 2 bulan setelah itu dia pandai baca Al-Quran. Apa dia katakan? Hari ini Pak Ustaz, alhamdulillah saya bisa baca Al-Quran.
Maka diundanglah kami Pak makan ke rumahnya. Dia tanpa malu mengatakan, usia saya 78 tahun Pak Ustaz, 2 tahun setelah baca Al-Quran pandai, sementara setelah itu dijemput oleh Allah. Bayangkan. Nah, kita yang sudah pandai baca Al-Quran ini ditengok apa arti mananya, mana di antara bagian Al-Quran yang belum kita amalkan, masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk itu.